Oke, langsung saja guys. Di sini saya langsung cabut soket baterainya dan fleksibel yang menghubungkan. Kemudian di sini juga saya lepas kameranya biar aman ya. Jadi kameranya apabila saya sudah lepas tidak akan rusak. Dan di sini MMC-nya ternyata sudah pernah didirect ya. Seperti ada tanda sudah didirect, dan di sini saya potong ya. Saya potong kalengnya untuk mengangkat IC MMC-nya agar lebih aman ya. Di sini saya menggunakan blower Quick 2008 ya. Panas yang saya gunakan yaitu 380, angin 80 ya. Maklum karena kebetulan blower saya udah agak berumur, jadi panasnya saya tambah ya. Saya agak terlalu panas saya gunakan. Dan saya di sini tidak menggunakan flux ya untuk proses pengangkatannya, karena kebetulan MMC-nya menggunakan lem hitam ya, dan Oppo termasuk agak lembek ya. Lem sisa saya bersihkan terlebih dahulu, karena kebetulan lemnya ini agak lembek, jadi saya bantu dengan blower. Dan IC yang telah kita lepas tadi saya cetak kembali untuk melakukan proses backup di UV. Kemudian saya masukkan IC MMC yang telah kita cetak tadi dan telah kita bersihkan ke BGA UV. Selanjutnya kita beralih ke komputer. Kemudian saya identify terlebih dahulu, dan ternyata MMC-nya masih terdeteksi dengan sempurna dan room-nya juga masih terdeteksi ya. Dan saya cek kesehatan MMC handphone ini dan masih bagus ya untuk kita partisi ulang. File dump-nya user area saya pilih 1 GB. Saya save di data C karena kebetulan komputer saya udah mau penuh ya. Jadi saya save di data C aja untuk mempercepat proses memasukkan file dump sebentar ya, di saat MMC ini sudah dipartisi ulang ya. Proses backup file dump sudah sebentar berjalan. Kemudian untuk user partnya saya percepat.
karena durasinya sangat memakan waktu ya, jadi saya percepat. Oke, kemudian kita masuk di user part, kemudian saya identify di sini, kemudian partisinya saya backup ya, kecuali user data saya uncentang. Untuk user partnya sudah terbackup, kemudian saya identify, kemudian kita masuk di MC partition. Saya centang semua di sini ya, untuk mempartisi MMC ini agar sehat kembali. Dan prosesnya sebentar berjalan guys. Oke, prosesnya sudah selesai. Dan untuk file dump-nya saya kembalikan ya, saya identify terlebih dahulu. Prosesnya sebentar berjalan dan kita cek health-nya. Oke, dan di sini health-nya sudah 0 sampai 10% ya. Jadi sudah aman. Dan karena ini versi UV terbaru, saya akan downgrade ke 1401779 ya. Di sini saya coba memasukkan file dump-nya dengan RPMB-nya dan ternyata ada error ya. Jadi saya downgrade ke versi UV yang lawas ya, yaitu 1401779. Oke, di sini saya sudah menggunakan 1401779. Saya identify terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan kembali file dump-nya. Oke, sudah masuk ya. Saya di user area masukkan 1 GB. Saya pilih 1 GB. Oke, saya write. Dan untuk prosesnya file dump di sini normal ya, bisa masuk semua. Sudah bisa masuk dan saya percepat di user areanya agar cepat masuk. Oke, sudah masuk semua ya. Kemudian kita kembalikan juga di data-datanya yang ada di user part ya. Kita ke tab user part, kemudian kita kembalikan file user area yang kita backup tadi. Dan di sini saya tetap uncentang di user datanya ya, karena memang kita tidak backup tadi. Kemudian kita pilih write. Proses write-nya sudah selesai dan saya angkat kembali MMC dari BGA, kemudian saya taruh flux sedikit aja ya, dan saya ratakan fluxnya dengan blower. Kemudian kita pasang MMC-nya, kita presisikan terlebih dahulu untuk MMC-nya. Oke, saya rasa sudah presisi dan saya blower. Saya perkirakan sudah agak melengket timah dengan di MMC dan di PCB ya. Kemudian saya bantu dengan flux apabila sudah merekat agar MMC tidak overhot ya. Letak 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 letak.
Proses pemasangan MMC sudah selesai ya. Kemudian saya pasang soket baterai dan flexible charge dan soket LCD ya. Kemudian saya tes cas di sini apakah handphone ini hidup atau sukses, dan ternyata muncul logo petir ya. Otomatis muncul logo Oppo yang ada logo Android di bawahnya. Sambil kita tunggu, handphone ini sudah wipe data dengan sendirinya. Oke, kita tinggal diamkan dan kita tunggu masuk ke menu. Di sini sudah masuk di pilihan bahasa ya. Saya masuk di panggilan darurat, kemudian saya ketik bintang pagar 813 pagar, dan otomatis handphone ini akan masuk ke menu ya. Oke, sudah masuk di menu. Kemudian saya masuk di pengaturan, saya cek tentang telepon, dan handphone ini normal ya. RAM bawaan 4/64 sudah terbaca dengan baik. Kemudian saya kembali ke menu utama dan kita cek bintang pagar 06 pagar untuk pengecekan email, dan email handphone ini seperti email bawaan sebelumnya ya, karena file yang kita backup tadi dan telah kita kembalikan. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang.